sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Kalau benderanya jatuh, liwahnya itu jatuh, itu berarti tandanya perang, tandanya kalah kita. Maka di situ kata Rasulullah, ketika Zaid bin Harithah terdesak, maka direbut bendera itu. Ketika Zaid bin Harithah itu hampir jatuh dan gugur, direbut oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adiknya Sayyidina Ali. Direbut oleh Ja'far bin Abi Thalib. Peperangan terus berlanjut, dan kemudian Ja'far bin Abi Thalib terdesak dan gugur syahid lagi. Maka kemudian bendera dipegang, liwa dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dan kemudian Abdullah bin Rawahah juga terdesak, gugur, meninggal syahid, dan akhirnya bendera direbut oleh Khalid bin Al-Walid. Tahu Khalid bin Walid, saudara? Khalid bin Walid itu panglima perang orang kafir dulu sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid ini adalah panglima perang orang-orang musyrik Quraisy. Bukan sembarangan, tapi yang sudah memang berpengalaman, jam terbangnya memang udah banyak di peperangan-peperangan. Direbut bendera oleh Khalid bin Walid, akhirnya kalah. Yang Allah kemudian bilang, benar ya Rasulullah, dan aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah Rasulullah SAW. Nabi di Madinah, Nabi di Masjid Nabawi, tapi bisa melihat apa yang ada di medan peperangan, diceritakan persis. Kata ya Allah, ya Rasulullah, tidak ada satupun huruf atau kata yang terlewat dari kisah engkau yang sampaikan. Semuanya persis dengan yang terjadi di medan peperangan. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidangkan makanan kepada pasukan dari sebuah ekspedisi, maka seorang sahabat itu diminta untuk menyajikan makanan. Kirain mah cuma kayak jamaah Tanah Kusir gini, palingnya cuma 200 orang gitu. Ternyata ribuan pasukannya. Sahabat yang tadi diminta tolong oleh Rasulullah bingung. Ya gimana ini? Mana cuma dikit masaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sendiri yang kemudian ngambil. Kalau cara kita mah ngambil langsung dari bakul, Rasulullah yang tempatin. Sekarang udah nggak ada bakul ya. Saya tahu makanya pada Magicom semua ya. Magicom. Rasulullah langsung ngambil dari tempat nasi, ditempatkan ke wadahnya masing-masing pasukan, dan itu ribuan pasukan nggak ada yang kekurangan. Padahal cuma segitu-gitu doang nasi. Di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah ini adalah mukjizat yang kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, kita bandingkan dengan utusan-utusan Allah sebelumnya, ya ini setara dan sederajat, sama. Padahal kalau ingin membandingkan, kalau ingin menyetarakan antara pangkat Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, maka mukjizatnya itu tidak akan, mukjizatnya itu pasti lebih banyak dibanding riwayat-riwayat yang pernah kita dengar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sama-sama.
Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala lau nasabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyas muhu hina yud ada risarlimami maulaya sholli wa sallim daiman abadan bil khalqi lau nasabat qadrahu ayatuhu idhaman andai pangkat Nabi Muhammad yang sedemikian tinggi asyrafal khalqi khairal khalqi makhluk yang paling mulia andai pangkat Nabi yang sedemikian tinggi ini disetarakan dengan mukjizatnya padahal tadi kita bilang mukjizat Nabi biasa sama kayak Nabi-Nabi sebelumnya andai pangkat Nabi ini menyamai andai pangkat Nabi setara dengan mukjizat-mukjizatnya ahyasmuhu hina yud'a disabrimami maka nama Nabi Muhammad kalau kita tulis di kafan orang meninggal itu bisa ngidupin orang mati kalau mukjizatnya disetarakan dengan pangkat Nabi Muhammad tapi enggak hadirin ini tidak dilakukan karena memang Nabi Muhammad menuntun kita bukan untuk itu saudara Nabi Muhammad menuntun kita liutammima makarimal akhlak Nabi Muhammad menuntun kita supaya kita selamat dunia akhirat di sini ada yang bisa misalnya ada yang bisa bikin pagar gaib ada yang bisa mobil pokoknya kalau dipakai nama dia dibawa sama orang juga nggak bisa atau maling kalau ngambil dia pasti bingung ada yang bisa kayak gitu di sini ada nggak ada kali dulu ya orang tua dulu ada kemudian mungkin ada yang bisa ngajak ngomong jin misalnya itu bukan suatu yang diinginkan oleh Rasulullah karena sehebat apapun suatu yang sifatnya khariqul adah sesuatu yang sifatnya itu di luar kebiasaan sehebat apapun itu nanti kalau udah waktunya dihukum atau di pengadilan akhirat jangan jauh-jauh ke akhirat nanti di alam barzakh itu udah nggak berlaku semuanya itu mau orang sakti kayak gimana mau dia jaduk kayak gimana kalau udah ketemu malaikat mungkar nakir kira-kira bisa ngelawan nggak dia nggak bisa bukan itu yang diinginkan Rasulullah oleh karenanya makarimal akhlak yang mulia inilah yang kemudian diinginkan oleh Rasulullah supaya kita mengikuti Rasulullah. Nabi Muhammad ya seorang ayah, Nabi Muhammad seorang bapak dari putra putrinya yang juga sayang, yang juga menuntun putra putrinya belajar, kemudian dituntun akhlaknya, dan juga yang kadang-kadang bapak yang sedih juga. Putra Nabi Muhammad itu namanya Abdullah, satu lagi Qasim, satu lagi Ibrahim. Itu meninggal semua sebelum gede. Dan Rasulullah nangis. Sama kayak kita, sama kayak jamaah di sini juga. Orang anak laki-laki yang diidam-idamkan anak laki-laki yang kelak nanti akan menggantinya, penerusnya. Ini semuanya Allah ambil dalam masa yang masih kanak-kanak. Rasulullah nangis Rasulullah.
sama kayak kita. Saya tanya, Rasulullah kawin apa enggak hadirin? Kawin, nikah Rasulullah. Bahkan nikahnya Rasulullah itu juga enggak neko-neko, enggak kemudian cari pengantin atau cari calon yang jauh-jauh dari mana atau yang terpilih, pengantinnya enggak, tetapi dari sahabat-sahabatnya. Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, ini adalah putri anak perempuan dari Sayyidina Abi Bakar. Kemudian istri Rasulullah yang namanya Hafsah, ini juga anak dari Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah, Nabi Muhammad selain pemimpin umat Islam, selain saat itu adalah imamnya orang-orang muslim dan juga para sahabat, tapi Rasulullah mantu jatuhnya kepada Sayyidina Abu Bakar, dan juga jatuhnya mantu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi biasa-biasa aja. Ya kadang-kadang juga Nabi jalan ke pasar. Pernah satu waktu hadirin, Nabi Muhammad jalan ke sebuah pasar, kemudian melihat pedagang. Ya dia Rasulullah lihat dagangannya, ada buah yang dijual sama pedagang itu. Dan Rasulullah tanya, "Mahada? Ngapa ini begini?" katanya. Ya Rasulullah, asabahul ma. Itu Rasulullah itu kena air hujan, makanya jadi begitu. Jadi Rasulullah ambil barang dagangan, di bawah ternyata banyak yang jelek, banyak yang bonyok. Kata pedagangnya, kena hujan tuh kemarin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau emang benar kena hujan, jangan diumpetin, taruh di atas. Taruh di atas, biar orang yang beli juga nggak ketipu, biar orang yang beli juga nggak rasa kecewa. Maka di situ Rasulullah kemudian bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, menipu orang-orang mukmin, maka enggak termasuk golongan kami. Falaysa minna. Kita yang dagang sama kayak Rasulullah juga dulu berdagang. Kita yang dagang juga dituntun oleh Rasulullah supaya jadi pedagang yang baik. At-tajirus shaduq, kata Rasulullah, pedagang yang jujur itu ma'asyuhada wasiddiqin fil jannah. Pedagang yang jujur itu bersama dengan orang-orang yang meninggal syahid dan juga dengan orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang derajatnya satu tingkat di bawah Nabi. Rasulullah juga seorang kakek dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rasulullah main juga sama anak-anak. Ada di sini yang masih ini ngempu cucu, ada ya masih ngempu cucunya, jangan ajak jalan-jalan cucu, karena memang begitu. Ringkasnya yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah adab-adab, akhlak-akhlak, perilaku-perilaku yang sangat manusiawi hadirin, sangat manusiawi. Rasulullah sangat memanusiakan manusia. Tahu yang namanya manusia itu butuh teman hidup, nikah, ya Rasulullah ajarkan tata cara nikah. Tahu bahwa namanya manusia itu butuh mata pencaharian dengan berdagang atau lainnya, maka Rasulullah ajarkan cara berdagang yang baik. Tahu bahwa secara naluri yang namanya ayah cinta kepada anaknya, namanya kakek cinta kepada cucunya, maka Rasulullah ini juga adalah ayah dan kakek yang baik. Ini semua contoh-contoh ini adalah teladan buat kita, adalah satu yang harus kita tiru, satu yang harus kita teladani. Jadi jangan ngambil dari Rasulullah cuma ngambil mukjizatnya doang. Pengen gua pengen dari Rasulullah supaya bisa maghrib. Pengen dari Rasulullah supaya bisa tahu apaan? Itu tahu kayak perang tadi, bisa lihat tadi Rasulullah tahu cerita. Jadi gue mau pengen tahu itu orang duitnya di kantong ada berapa, itu orang dalam hatinya lagi ngomong apa. Bukan itu yang diinginkan Rasulullah. Dan hadirin, bukan itu yang namanya ma'rifat, bukan itu. Orang yang tahu hati orang, orang yang tahu kejadian yang akan datang, bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah adalah akhlakul
karimah. Akhlak yang sempurna, di mana dengan akhlak ini bekal kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, 114.000 orang ini takziah, memberikan penghormatan terakhir kepada Rasulullah. Dan diantara orang-orang itu kemudian ada yang bawa-bawa pedang, ada yang bawa pedang, kemudian bilang, man qala mata Muhammadun sa'aqtul. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Siapa itu saudara? Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak ada yang bisa menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak ada yang bisa bikin Sayyidina Umar bin Khattab anteng saat itu, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini mulai muncul ijtihad yang pertama kali, saudara. Ijtihad itu adalah upaya umat Nabi Muhammad, upaya ulama atau seorang alim untuk menentukan satu solusi dari permasalahan yang belum pernah ada dalam Al-Quran dan Hadis. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar baca satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalatum ala aqabikum. Al-ayat. Sayyidina Abu Bakar waktu itu mikir, kemudian mencari-cari kira-kira apa yang bisa menenangkan Umar saat itu. Maka kemudian dibaca ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasul. Hai Umar, Muhammad itu cuma utusan, sama kayak utusan-utusan sebelumnya. Maka kalau Muhammad meninggal, apa engkau akan kembali kepada kekufuran? Apakah engkau akan kembali kepada kesyirikan? Dengar ayat ini, kemudian Sayyidina Umar sadar. Sayyidina Umar bisa ditenangkan, akhirnya duduk tapi hadirin sambil nangis-nangis. Sayyidina Umar duduk cuma sambil kemudian meratapi, sambil nangis-nangis karena kepergian Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin kita pernah mendengar bahwa an-niyahah, bahwa orang yang meratapi orang meninggal itu hukumnya haram, dan mayit yang meninggal itu nanti akan tersiksa dengan ratapan-ratapan itu. Pernah dengar nggak saudara? Betul apa betul? Orang meninggal, kita nangis-nangis, itu menurut satu riwayat hadis, ini jenazah atau mayit dalam kubur akan terus tersiksa dengan tangisan itu. Catatannya, kalau emang orang yang meninggal itu pesen-pesen, kalau dia memang minta, entar lo kalau gue meninggal lu pada nangis ya, kalau gue meninggal tangisin 3 hari 3 malam, kalau gue meninggal pokoknya jangan ada yang keluar rumah, semuanya kudu sedih, nangis-nangis. Kalau wasiat kayak gini baru mayitnya itu kena siksa, karena dia termasuk sunnatan sayyiatan, karena dia termasuk orang yang mempelopori atau yang menyuruh untuk berbuat buruk. Nangis, ngeratap, sambatan kalau kata orang Jawa, itu kan nggak boleh, namanya dia menyalahi takdir. Nah, bagaimana dengan Sayyidina Umar? Apaan Rifai? Sebentar, bagaimana dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kemudian nangis juga. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, itu pohon, itu pelepah kayu yang dulu pernah engkau pakai buat khutbah dan engkau naik di atasnya, itu aja nangis ketika engkau punya mimbar baru. Jadi ceritanya Rasulullah dulu sebelum punya mimbar dari para sahabat, Rasulullah kalau khutbah itu naik ke onggokan pohon, bekas pohon, nggak ada bentuknya, pokoknya asal Rasulullah pegangan aja. Nah, kemudian beberapa saat para sahabat punya inisiatif, dibikinin mimbar lah saudara, bikin mimbar ada cakapan. Nah, disitulah Rasulullah kemudian khutbah menyampaikan yang penting-penting untuk umat Islam.
Ini ketika Rasulullah pertama kali pakai mimbar yang baru, itu kayu nangis, saudara. Kayu nangis, kedengeran. Dan yang kedengeran bukan cuma Nabi Muhammad aja. Orang-orang muslim yang lain dengar bunyi itu kayu, nangis. Dan apa ini kayu? Ngapa bunyi begini nih? Kayu yang dulu bekas dipegang oleh Rasulullah, yang dulu bekas Rasulullah khutbah di atasnya, ini nangis ketika gak dipakai lagi oleh Rasulullah karena Rasulullah punya mimbar baru. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, di saat Nabi Muhammad sudah meninggal, bagaimana namanya kayu aja itu nangis ketika engkau tinggalkan saat engkau punya mimbar baru, bagaimana kami umatmu yang engkau tinggalkan ketika engkau sudah meninggal dan tidak lagi bersama kami. Ya Rasulullah, kami masih butuh kepadamu. Itu Sayyidina Umar, saudara. Kayu aja nangis, gimana kita yang ditinggalin oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir masih dalam pujiannya Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya jika Musa itu bisa mengeluarkan air dan bisa membelah dengan tongkatnya air laut, maka sesungguhnya engkau keluar dari jemari muliamu air. Kalau sesungguhnya Isa itu bisa menghidupkan orang meninggal, maka sesungguhnya mujizat engkau lebih banyak dibanding mujizat para rasul yang lain. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita bisa meneladani Rasulullah sehingga kita termasuk umatnya yang memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia. Karena itulah tujuan Rasulullah, liutammima makarimal akhlak. Setelah dipanggil doa siapa? Langsung doa mati. Hadratin Nabi Muhammad مشايخنا ومعلمنا على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hajatan illa qadaitaha wa la daynan illa qadaitaha wala dunuban illa ghafartah. Allahumma bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas'alukal khaira kullah wa na'udzu bika minasyarri kullih ya man lahul amru kulluh wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an taqdiya bihi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfiya bihi mardana wa tufarrija bihi humumana wa takshifa bihi humumana wa tuljima bihi khusumana wa tahzima bihi a'da'ana wa tu'ammiru bihi biladana Indonesia bil iman, Islam dan ni'mah wa tarzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummah wa kashfil ummah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.